A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid At-Taubah Surya Asri 1 Sito Kepung Buduran ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji Sabtu pertama sekarang ekonomi syariah terkait dengan bab ijarah, yaitu bab sewa menyewa. Ijarah itu secara bahasa ismun lil ujrah, nama dari ujrah, yaitu hasil upah. Secara syariat atau secara fikih yaitu aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'iwadin ma'lumin. Akad pemindahan hak guna atau manfaat. Jadi yang dipindah itu manfaatnya saja, kepemilikan. Pemindahan hak itu hanya manfaatnya saja. Yang disewa itu kegunaannya, fungsinya, manfaatnya. Barangnya tasik wutu, barangnya mboten kalong, barangnya tetap menjadi milik orang yang menyewakan. Aqdun ala manfaatin ma'lumatin, manfaatnya itu jelas, sama-sama diketahui baik oleh yang menyewakan maupun yang menyewa. Seperti mobil disewa untuk digunakan bepergian, seperti rumah disewa untuk ditinggali. Mobilnya tetap utuh, berangkat roda 4, kembali roda 4, mboten jadi roda 2. Karena yang disewakan cuma manfaatnya. Maqsudatin, dan manfaat yang dituju alias dalam jangka waktu tertentu. Maksuda itu pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa termasuk. Maksudatin dalam waktu tertentu, qabilatin lil badli, yang bisa menerima pembayaran, artinya dengan membayar upah
atau ujroh niku wau. Orang yang menyewa niku bayar. Kalau tidak bayar niku mboten menyewa, niku namanya minjam. Nggih, niku namanya meminjam. I'aroh nanti ada di lain kesempatan. Pinjam meminjam. Kalau sewa niku bayar. Itu qabilatin lil badli. Wal ibahati bi'iwadin. Niku bi'iwadin itu maklumin, yang diketahui. Membayarnya itu berapa? Sekian waktu, sekian jam, sekian bulan, sekian tahun, itu membayarnya berapa? Niku bi'iwadin maklumin, harus jelas. Mboten sekedar aku nyewa. Ndak tanya harganya berapa, lah niku akadnya fasid, harus dipertegas. Antara penyewa dan yang menyewakan supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Karena kalau terjadi perselisihan, nanti akhirnya pengadilan yang memutuskan. Menurut yang menyewa itu dikira murah. Menurut yang menyewakan, yo mumpung gak takon tak gietno ae. Nggih. Wis kadung disewa kan, mau nggak mau dia harus bayar. Lah niku kalau sama-sama ndak jelas akhirnya begitu. Nanti akhirnya dibawa ke pengadilan misalnya. Pengadilan syariah kalau dulu. Ya nanti hakim akan memutuskan dengan membandingkan di persewaan yang lain dengan benda atau dengan barang dalam durasi yang sama, atau dalam fikih itu namanya saman misil, harga standarnya. Nah niku nanti pengadilan supaya ndak ada yang dirugikan. Harga standar kalau misalnya mobil dengan tipe A dipinjam durasi berapa hari, perharinya niku standar harganya berapa, nah itu diambil rata-rata. Itu hakim pasti nanti akan mengambil begitu. Kalau tidak ada kesepakatan harga di awal, tiba-tiba dipakai ngonten mawon, tapi nyewa memang, bukan pinjam. Jadi jelas supaya tidak terjadi perselisihan. Pinjam apa sewa? Kalau sewa itu berapa tarifnya, bayarnya? Nah niku definisinya. Rukun ijarah itu ada 3. Arkanul ijarah salasatun ijmalan wasittatun tafsilan. Yang pertama yaitu aqidun. Neten mriki ada 4. Yang pertama yaitu aqidun. Orang yang berakad, mencakup mukjir dan mustajir. Mukjir itu yang menyewakan, mustajir itu yang menyewa. Itu harus ada. Yang menyewakan siapa, yang menyewa itu siapa, mukjirnya siapa, mustajirnya itu siapa. Niku harus ada. Jangan menyewakan tapi yang menyewa tidak ada. Lah niku mangke menjadi laporan fiktif. Ternyata digawe mendapatkan anggaran saja.
Seolah-olah ada yang menyewa, padahal tidak ada. Seolah-olah ada transaksi ijarah, padahal tidak ada. Harga persewaannya, mobilnya dipilih mobil yang paling mewah, paling mahal sewanya, durasi menyewanya dibuat lama, sebanyak mungkin, padahal tidak ada semua. Nah niku nggih namanya bukan ijarah. Sehingga hasilnya itu nggih mboten halal, niku tipu-tipu. Nggih. Persewaan fiktif. Nggih. Enggak ada persewaan. Wong yang menyewa ndak ada. Mobilnya ada, kalau dicek ada, ini kemarin yang disewa. Padahal ndak ada yang menyewa. Cuma dibuatkan laporan, kwitansi, tanda tangan, bahkan materai misalnya. Nah niku tidak sah sebagai ijarah, sehingga uangnya hasilnya nggih tidak halal, niku menipu. Nggih. Kalau ijarah niki halal. Nggih, sesuai dengan syariat niki halal. Jadi yang pertama harus ada siapa yang menyewakan, siapa yang menyewa, mana mukjirnya, mana mustajirnya. Orang yang menyewa sama seperti akad-akad yang lain kemarin niku. Orangnya itu syaratnya adalah akil balik. Kemudian rusdu, tegas. Dan tidak ada paksaan. Tegas rusdu niku nggih tegas niku paling enak. Nggih. Bukan orang idiot, bukan orang yang lolak-lolok, tidak mengerti apa-apa. Jangan dijadikan orang yang menyewa. Atau dia itu dicurigai sebagai orang yang akan berbuat jahat. Niku nggih mboten rusdu. Jangan disewakan kepada dia. Jenengan duwe mobil, jenengan tahu betul itu. Yang menyewa mobil jenengan niku buronan misalnya. Atau dia mau menggunakan mobil jenengan itu untuk kejahatan misalnya. Jangan, tidak boleh disewakan. Haram disewakan. Karena menolong orang untuk berbuat jahat niku termasuk kejahatan. Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikal lahu fiha. Siapa yang menolong orang lain berbuat maksiat walaupun dengan sepatah kata saja, walaupun hanya dengan sepatah kata, maka dia masuk ikut andil dalam kemaksiatan itu. Kana syarikal lahu fiha. Haram. Nggih. Kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu, nyewa standarnya katanya mau digunakan untuk jalan-jalan, acara keluarga, kita tidak kenal, atau kita tahu dia orang baik-baik, ternyata tanpa sepengetahuan kita misalnya dia gunakan untuk kemaksiatan, nah itu di luar kita. Tapi kalau kita tahu, kayak apa iki Mas? Nggih, misale nggih sing anu niku basa-basi niku takon. Nggih. Tak gawe zina nduk kono lho, misale. Tak gawe ngerampok nduk kono lho. Wah, nek sampean gawe ngono aku gak nyewakno.
Karena itu bukan rusdu. Kemudian syarat berikutnya adalah ma'qud alaih. Adanya sesuatu yang diakati. Yaitu objek sewa. Sesuatu yang diakati itu bendanya itu ada yang mau disewa, manfaatnya juga ada. Saya menyewakan rumah, rumahnya ada, tapi rumahnya ndak ada atapnya. Karena habis kena angin puting beliung, roboh kabeh, atape niku jatuh. Lah niki omahe ono, tapi lah nyewa omah ngene iki gawe apa? Niku nggih gak sah untuk disewakan. Wong tujuan menyewa rumah itu untuk ditinggali. Lah nek atape mboten enten ya napa menempati meninggalinya. Ya dibenahi dulu. Nggih, ditutup sik baru nanti disewa. Mobilnya ada. Niki mogok tapi nggak bisa jalan niki lah, nyewa mobil mogok damel nopo? Mosok nyewa nyervis sik. Itu ma'qud alaih. Benda objek sewanya itu mencakup bendanya ada, manfaatnya ada, dan ujrohnya tadi itu. Upahnya tadi itu, harga yang dibayarkan untuk menyewa itu ada. Biasanya untuk memudahkan wis DP sik, nanti pelunasannya kalau sudah selesai atau beberapa bulan kemudian. Kontrak rumah ngonten niku kan kadang tidak langsung lunas. Kontraknya 2 tahun diserahkan 1 tahun dulu. Tergantung kebijakan lah, boleh yang seperti itu boleh. Tapi harus ada kesepakatannya berapa, penyerahannya bagaimana, kontan, dicicil, pakai DP, nanti sisanya dilunasi kapan. Nah niku semuanya harus jelas supaya tidak terjadi perselisihan. Tanpa itu ya bukan ijarah namanya. Yang disewakan ada, tapi yang menyewa uangnya ndak ada. Saya menyewa tapi saya ndak punya uang. Wah ya gak ada duit ya ojo nyewa mas. Saya ndak bisa bayar, saya mau sewa tapi saya ndak bisa bayar. Ya namanya nggak nyewa. Sampean pinjam saja, tapi saya ndak akan memberi pinjaman wong saya ndak kenal sampean. Itu rukun yang kedua, adanya ma'qud alaih, yaitu meliputi ujroh dan manfaat. Itu sebabnya yang 4 itu ujroh dan manfaat itu disendirikan. Kalau dijadikan satu ma'qud alaih. Jadi 4 itu ya hakikatnya 3 juga. Yang pertama itu akid, orang yang berakad, ini mencakup 2. Kalau diperinci ya 5. Mukjir, mustakjir, ini akid, orang yang berakad. Terus ma'qud alaih, objek sewa, sesuatu yang disewakan, itu meliputi 2. Meliputi ujroh, harga yang disepakati berapa itu harus ada. Kemudian memasukkan juga manfaat. Benda ini ada manfaatnya, mobilnya jalan. Tak sewa no mobilnya mas, tapi mobilnya untuk penggadean. Lah ya apa nyewa mobilnya didekek nang penggadean. Utawa mobilnya nang Kapolres kok nang Polres Sidoarjo kono. Lah nyewa mobilnya untuk Polres Sidoarjo. Itu. Mobilnya ada tapi tidak bisa dimanfaatkan
ya namanya ndak sewa. Niku ujroh dan manfaatnya bisa diambil. Yang terakhir itu adalah segot. Segot itu kalau dimasukkan nanti juga ada dua, yaitu ijab kabul, penyerahan dan penerimaan. Makanya tadi itu wasittatan tafsilan, 3 itu ijmal, kalau ditafsil itu 6. Ya, yang akad itu 2, mukjir dan mustakjir. Objek sewa, makud aleh itu juga 2, ujroh dan manfaat. Kemudian ijab kabul, segot, ada segot, ada akad yang dilakukan, akad menyerahkan dan akad menerima. Ijab kabul, ucapan serah terima. Nah, niku rukun ujroh. Kalau rukun ijaroh. Kalau sekarang ya bisa ditambahkan dengan napa niku hitam di atas putih, nggih, kwitansi sewa. Misalnya begini, alzam, lafadznya niki nggih, segotnya itu alzamtu ajartuka hadhihi darasanatan litaskunaha bi mi'ati dinarin fayaqulu qabiltu. Aku sewakan rumah ini kepada Anda selama 1 tahun untuk Anda tempati, bukan untuk Anda jual. Nggih. Nah niku kadang-kadang kan ngonten tiyang, kalau mau disewakan lagi itu nggih harus jelas. Saya menyewa, mau saya sewakan lagi. Kadang enten kan ngonten niku nggih. Nyewa disewakno malih. Nah itu harus seizin yang punya. Karena kita itu posisinya hanya mengambil manfaat. Nggih, bukan menguasai benda lalu disewakan lagi. Yang boleh menyewakan itu yang punya milik, yang punya hak milik. Yang tidak punya hak milik itu tidak boleh menyewakan lagi. Wong nyewa kok disewakno. Kalau terjadi seperti itu harus seizin yang menyewakan awal itu. Sebab bisa jadi nanti itu nyewoe murah disewakno larang, jadi digawe bisnis gak melok duwe tapi oleh badi. Itu yang punya kan bisa nggak terima. Loh, lah aku iki nyewakno nang sampean karena saya percaya. Kalau sampean menyewakan kepada orang lain, lah itu kalau dianya ndak bisa dipercaya nanti rumah saya rusak, kendaraan saya rusak. Sampean sembarangan nyewakno nang kono padahal iku digawe kejahatan. Saya menyewakan kepada Anda itu karena saya kenal Anda, saya tahu Anda. Kalau Anda menyewakan kepada orang lain, ya saya tidak mau, karena itu orang benar apa enggak, bisa menjaga atau tidak. Nah itu tidak boleh, nyewa disewakno malih itu harus dengan seizin pemilik. Kalau tidak, gini kuau pasti ada masalah, karena dia memang tidak berhak, bukan pemilik kok mengambil manfaat dari apa. Jadi nek nyewa jange disewakno malih niku kondo nangone, sama dengan pinjam niku lho nggih. Pinjam lalu dipinjamkan lagi kepada orang lain, itu ndak boleh kecuali seizin yang punya. Buku sampean sing tak pinjam iku iki ono koncoku pinjam, ya opo boleh atau tidak? Ojo, aku ono perlu nih, kan bisa jadi begitu nanti. Jangan itu saya tidak percaya dia bisa menjaga dan lain-lain nanti alasan untuk tidak itu. Oh ya boleh misalnya begitu. Saya sewakan dengan harga sekian, saya mengambil keuntungan, boleh apa tidak? Kalau dia mengatakan boleh, nggih boleh. Nah niki yang sering terjadi, tidak disampaikan mengambil keuntungan. Nyewa 1 rumah, niki malah kadang-kadang omahe masjid niki.
yang saya temukan niku omahe masjid. Masjid niku nek ngontrakno niku kan murah. Masjid punya rumah wakaf di pinggir jalan raya atau bagaimana, murah. Wong masjid niku seringkali motifnya itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi menolong orang yang tidak punya rumah. Apalagi itu jamaahnya, jamaah masjid tidak punya rumah, nyewa rumah miliknya masjid, dibantu oleh masjid dengan harga yang bisa dinego lah, murah maksudnya niku. Karena untuk jamaahnya sendiri, dadak karo jamaah mentang-mentang oleh rego murah, dan lokasinya strategis, misalnya di pinggir jalan, yang kalau orang luar itu nyewa itu mahal, wah dipetak-petak, iki disewakno sekian, iki disewakno. Akhirnya dari hasil sewa itu dia sendiri sewanya gratis, malah mendapatkan keuntungan lah. Niki bukan miliknya padahal. Bagaimana itu menyewakan sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin yang punya. Sebab nanti ada resiko-resikonya. Semakin banyak yang menyewa, ya rentan terjadi kerusakan-kerusakan dan lain-lain. Nah itu harus seizin orang yang memiliki atau mukjir pertama tadi itu, yang menyewakan tadi itu. Jangan sampai mustakjir menjadi mukjir, menyewa, merangkap, menyewakan juga, padahal bukan pemiliknya. Di sini ada tambahan keterangan syaratnya makud aleh. Amma syara'id syaratnya makud aleh yang pertama bisa diserah terimakan. Ayyakuna syai'ul mustajar maqduron ala taslimihi. Sesuatu yang disewakan, tapi tadi sudah dicontohkan ya. Sesuatu yang disewakan itu bisa diserah terimakan. Yang tidak bisa diserah terimakan tadi misalnya mobilnya di Polres. Nah yo gak iso. Ada mobilnya. Ini saya punya BPKB-nya ini. Mobilnya mana? Mobilnya di Polres. Lah terus kula gawene ya opo? Ya sampai jupuk sik, urusannya beres sik, aman. Saya menyewanya itu aman, dalam durasi yang sudah ditentukan itu aman. Lah itu baru niku maqduron ala taslimihi. Yang kedua syaratnya juga antakunal manfaatu laha qimatun maksudatun. Manfaatnya itu bisa dihargai, ada nilai harganya. Kalau manfaatnya itu ndak bisa dikasih harga, coro diregani ku diregani piro ya wong atase mek ngono tok ae mosok disewakno. Misalnya niki walaupun sebenarnya remeh tapi bisa dihargai, misalnya sewa payung itu ketika hujan niku ya. Kadang di terminal Bungurase niku dulu nggih nek sak mangke kirangan mboten bae. Apa tasih enten. Nggih. Kalau hujan itu kadang orang mau menyeberang dari halte menuju terminal misalnya, itu ada jasa sewa payung. Lah itu walaupun kelihatannya remeh,
tapi ada nilai harga yang bisa diambil. Nggih. Ada harganya, dan yang menyewa juga mau, daripada aku teles kudanan, nggih, baju kerja ini nanti misalnya, wah aku yo lupa nggak bawa payung, nggak bawa mantel jas hujan, wis iki nyewa. Piro Mas? 5.000 misalnya. Wih larangnya, diluk mencolot ngene 2.000 yo. Nggih pun, wah wis daripada sepi kan sing nyewa ket mang, lumayan 2.000 balak-balik. Itu bisa memiliki nilai. Yang tidak memiliki nilai misalnya nggih padha yup-yupane tapi nopo misalnya niku nduk jalan raya niku kadang-kadang cuaca panas terus enten sing ngayup nduk ngene sebelahe truk utawa mobil box ngoten niku nggih. Cek gak kepanasan ngayup ngoten niku. Mari ngono karo supire, bayar nyewa. Nah iki payung nyewa kok. Nah itu. Kalau misalnya terjadi begitu, wah berarti sing duwe gak ikhlas iki. Nggih, awak dhewe khusnudon, yang punya itu ulima ridhohu, kita tahu yang punya itu ridho, wong sekedar ngiyup. Bayar yo bayar piro wong duwiluk tok misale, sekedar lampu merah itu supaya ganti hijau. Dadak sing duwe mobil iku supire nggih, nyewa. Nggih, ngiyup mobilku nyewa 2.000. Nah, misalnya. Kalau misalnya begitu ya sah kalau mau. Kalau tidak ya enggak usah wis. Nggih. Atau nopo yang terlalu remeh lah. Nggih, yang terlalu remeh. Nggih. Ibu-ibu misale niki karet nggih. Ah iki sampean rambute gak rapi ngono iki lho. Tak sewa karet. Karet siji ae nyewa. Nyewa karet iki. Lah regane karet piro disewakno piro. Nah, yang seperti itu istilahnya itu manfaatnya itu tidak memiliki kimah. Nggih, yo ngene iki wis diniati nolong ngono wong atase ngekeki karet ae Adik. Enggak iki nyewa iki. Nggih, golekane angel karet iku. Manfaatnya besar. Sampe nek gelem nyewa. Nah, pasti ndak mau. Karena nilainya terlalu rendah, remeh. Nah, itu tidak memenuhi syarat manfaat memiliki harga jual kimah. Nggih. Indal ukola, mungguhe wong waras. Lah mosok karet mawon disewakno. Ha iki, nek tutuk omah bayar. Daripada rambutnya sampean gak rapi. Nah, niku nggih kenemenen nggih. Kemudian syaratnya lagi antakunal ujro maklumatun. Pun diterangno kabeh sakjane niku. Ujrohnya itu maklumah. Diketahui berapa nilainya. Harganya, sewanya itu berapa. Nah, niku. Pun terkait syarat segot harus ada batas waktunya itu. Taukidnya itu harus ada. Ini sewa itu ini berapa? Harian, mingguan, berapa hari, berapa minggu, bulanan, berapa bulan, tahunan, berapa tahun. Lah niku harus masuk dalam akad. Ketika akad itu harus bunyi. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli ndak boleh. Nggih, jual beli pakai ditakkid, pakai taukid ndak boleh. Ada batas waktunya. Saya jual teh ini kepada Anda. Nggih, durasi 2 hari. Lah ya apa wis kadung tak ombe kok malah ngedole mek 2 dina tok. Nggih, kalau jual beli ndak boleh ada
durasi waktu. Karena jual beli itu baik itu memindahkan tidak hanya manfaat tapi tamlik, kepemilikan, ownership-nya itu berganti. Yang punya itu ganti kalau jual beli. Kalau sewa ijarah itu pemiliknya tidak berganti, tapi nilai kemanfaatannya itu yang berganti dalam durasi waktu yang sudah disepakati itu. Kalau sudah disewa oleh orang lain, yang punya atau yang menyewakan itu ndak boleh. Loh, sampean kok manggon nduk kene, wong omah iki wis tak sewa teko sampean, aku ya wis bayar. Loh, iki kan omahku. Lah ya omah sampean tapi kan wis tak sewa. Nggih. Nah, itu kalau betul rumah Anda tapi karena sudah disewakan, manfaatnya sudah disewakan, maka Anda tidak lagi berhak mengambil manfaat dari benda niki kecuali atas izin yang menyewa. Nggih. Kalau mau mengambil manfaat, mobil sing sampean sewa wingi aku pinjam yo. Lho wong tak sewa kok sampean nyelang. Yo kok lah nek wis mari entek nyewoe. Wis talah iki gesusu. Ya wis aku pas ketepaan kosong. Nah, kalau begitu misalnya boleh. Dia mau menggunakan mobilnya yang dia sewakan, ya harus izin kepada orang yang sudah menyewa. Walaupun itu mobilnya, karena manfaatnya itu sudah berpindah, manfaatnya saja, barangnya tetap utuh. Kalau barangnya berkurang, koyok teh ngenten iki yo mboten kenek nyewa. Tak sewakno teh iki lho. Sampeyan ngelak ya, iki lho tak sewakno. Nggih niku mboten nyewa, niku memberi atau menjual. Nek niat ngekei yo gak bayar, nek menjual nggih diserahkan tehnya niku dengan harga berapa, sudah pindah kepemilikannya, mboten disewakno. Nggih. Nah niku seputar ijarah sampun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Sesuai kesepakatan. Kalau memang yang menyewakan dan yang menyewa itu bersedia, seperti payung tadi kan nyewanya juga sebentar. Dari ujung jalan sana nyebrang ke ujung jalan sini, nyewanya cuma sebentar demi menghindari hujan. Kalau dua-duanya sepakat misalnya, saya sewa 50 tahun misalnya. Iya, nah nanti ada kesepakatan lebih perinci lebih bagus. Kalau nanti terjadi kerusakan bagaimana, rumah misalnya, ya itu harus masuk dalam klausul perjanjian supaya tidak terjadi sesuatu yang menjadi perselisihan atau pertengkaran di antara dua belah pihak niku. Iki nek ana rusake ya apa iki wong nyewa 10 tahun misale. Nggih. Kalau ada kerusakan nanti siapa yang menanggung biaya kerusakannya? Yang menyewa atau yang punya rumah atau 50-50. Nah, itu biasanya ada kesepakatan. Kalau yang menyewa dan yang menyewakan itu bersedia, yaitu terjadi akadnya sah. Karena sampean yang menempati, supaya sampean juga menjaga. Kalau nanti sampean dandan, sampean kepingin, wah iki kok ketokane kusam iki, tak cet
sampean chat engko sampean laporan nang aku. Engko parodang yang punya rumah itu bisa bijaksana begitu. Ada yang menyewa itu baik hati. Wis gak usah Mas, wong tak nggoni dhewe. Aku yo nyewoe sik suwe. Manggone sik suwe, tak chat iki aku sing manggon iki yo cek nyaman. Cek gak sumpek. Wis gak usah diganti wong atase regane mek sakmono. Misalnya nggih. Jadi ketika mau merombak, ketika mau merubah, ketika mau mengganti, orang yang menyewa niku bilang dulu karena bukan miliknya. Nggih. Bilang dulu, engko sing duwe omah iki setuju napa mboten? Moro-moro gentenge diganti galvalum misale. Bocor-bocore ganti galvalum misale. Lah itu yang punya rumah yo dikasih info dulu. Jangan main ganti saja gak melok duwe omah nggih. Gak melok duwe omah diganti-ganti ae sing duwe omah gak terima kok. Nggih. Nah, itu yang harus ada komunikasi atau ada akad di depan. Kalau nopo renov itu bagaimana biayanya? Wis gak usah Mas, aku ae kok sing nanggung. Iki panjenengan kudu rusak iki. Engko nek rusak sampean laporan nang aku, engko tak ganti. Nah, itu biasanya orang ketika nyewa itu dilihat rumahnya itu kemungkinan perlu nanti di perjalanan dalam menyewa itu ada perbaikan atau tidak. Atau wis iki keadaannya begini Mas, saya nanti ndak mau tahu rusak gak rusak, aku nyewakno dalam keadaan ngene iki. Sampean terima harga sewanya sekian, sampean gak terima ya sampean jangan menyewa. Nanti kalau ada apa-apa ya sampean perbaiki. Tidak sampean perbaiki tidak apa-apa. Tapi kalau sampean memperbaiki ya itu sampean biayai sendiri. Kalau sampean ndak mau membiayai wis gak usah diperbaiki, jarno. Nah, itu ada yang punya rumah begitu karena dia ndak mau nanti itu ada masalah. Sebab kadang sing nyewa iku di markup ngonten niku nggih. Biaya renovnya berapa digietno bagi loro dhek oleh badi wisan. Nggih. Nah, itu mungkin karena pengalaman-pengalaman atau apa. Nah, yang seperti itu kata baginda Nabi al-muslimuna ala syurutim. Sesama orang Islam itu boleh memberi syarat-syarat sesuai dengan apa yang menurut mereka berdua itu nyaman, aman, ya, tidak sampai ada masalah. Itu boleh memberi syarat-syarat tambahan asalkan kedua belah pihak menerima, deal, dilanjutkan akadnya sah. Kalau tidak ya pasti wah aku gak Mas, wong aku nyewa nek rusak malah sampean kongkon dandani, biaya aku sing nanggung, sementara omahe wis koyok ngene kudu ambruk ngene. Nggih. Engko tak sewa 2 wulan aku nyewoe 2 tahun ambruk. Wah aku ngaplung kok wis kadung bayar 2 tahun. Omahe rubuh gak iso dinggoni. Kesepakatane sampean gak mau mengeluarkan biaya, wis gak sida nyewa. Nah itu kita di awal sering terjadi konflik kan karena tidak jelas di awalnya itu. Begitu terjadi sesuatu baru ada nego-nego. Akhirnya niku wau. Karena orang itu cenderung ndak mau rugi, nggih. Manusia itu cenderung ndak mau rugi. Yang nyewa ndak mau rugi, yang menyewakan juga ndak mau rugi. Nah, itu segala kemungkinan yang akan terjadi boleh dijadikan klausul-klausul syarat tambahan di dalam akad ijaroh atau sewa itu. Boleh tambahi lagi. Nah, niku boleh asalkan deal ada kesepakatan dan itu tidak bertabrakan dengan pakem syariat. Misalnya syaratnya itu syarat yang tidak benar ya. Ditambahi syarat yang mengandung unsur dosa, maksiat, dan niku nggih nggak boleh. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Nggih.
Pihak kedua itu yang menyewa. Nggih. Nah, yang seperti tadi itu, kalau dipakai sendiri, misalnya rumah dipakai sendiri untuk usaha, yaitu sah-sah saja. Dia nyewa rumah, kemudian dia pakai untuk usaha juga di rumah itu tanpa merubah. Kalau terkait mau merubah harus izin sama yang punya rumah. Iki tembok iki tak bobol, mau saya jadikan toko, saya kasih rolling door, lah itu harus izin. Karena nanti merubah sesuatu yang bukan miliknya itu ya ndak boleh. Karena beda kepentingan nanti. Ya sampean nyewone 2 tahun, mari ngono mari sampean tinggal pole modele acak-acakan bangunane ono kotak-kotak tambahan ngene iki, engko aku gak iso nyewakno maneh. Ya nek sing nyewa iku digawe usaha koyok sampean. Nggih. Wong ini memang tempat untuk pemukiman. Jadi kalau terkait untuk merubah bentuk bangunan itu harus seizin. Tapi kalau terkait tadi untuk ditinggali, ternyata di rumah itu digunakan untuk usaha, misalnya catering ya, menerima, asalkan tidak merubah rumah, nggak perlu izin. Nggak perlu izin. Yang perlu izin yang tadi itu dikoskan niku wau nggih. Karena dia mengambil manfaat atau mengambil keuntungan dari rumah yang dia sewa untuk disewakan kepada orang lain nih loh, yang menjadi masalah. Mengambil manfaatnya sah, tapi mengambil manfaat uang disewakan kepada orang lain, dia tidak punya hak. Karena bukan pemilik, bukan yang menjadi penguasa atas kepemilikan rumah tersebut. Yang punya rumah bisa beda lagi ceritanya kalau mau disewakan. Wah iki nek sampean kosno yo sopo iku penghunine. Tadi itu aku nyewakno nang sampean itu karena aku percaya. Tapi kalau sampean sewakan kepada orang lain, ya saya harus tahu dulu siapa orang yang menyewa itu. Sajane gak masalah aku, tapi aku kudu ngerti wonge. Misalnya dia mengizinkan dia mengambil manfaat untuk menyewakan. Saya tidak masalah, sampean sewakan lagi saya nggak masalah. Tapi saya harus tahu orangnya itu siapa yang menyewa itu. Karena saya tidak mau sembarangan, supaya saya juga menjaga lingkungan kampung saya. Ini kampung saya tidak mau menyewakan kepada orang lain yang dia bikin kekacauan di kampung saya misalnya. Ada orang itu yang seperti itu. Jadi yang perlu izin itu 2 tadi itu, merubah dan menyewakan lagi kepada pihak yang lain. Niku ngonten. Nggih, sampun. Enten malih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai saya menyimak dari Mufsir dan Mustajir tadi nggih. Perjanjian itu hanya dengan saling percaya atau harus dengan perjanjian tertulis dengan saksi, karena dalam perjalanan ini kan bisa lupa. Nggih. Nggih. Dalam syariat, dalam fikih yang wajib itu adanya akad, adanya ijab qabul. Adapun ditulis atau tidak, jadi nek ten fikih niku ngenten.
akad yang berupa lafat itu yang wajib. Akad yang berupa tulisan niki sing asal nggih. Akad yang berupa tulisan dalam kwitansi, dalam perjanjian itu sifatnya kinayah atau tambahan. Yang wajib itu yang diucapkan. Saya nikahkan. Kayak ngonten niku harus ada lafat. Ndak cukup hanya model kwitansi ditulis gitu. Kayak no, seret. Diwoco, saya nikahkan. Terus ditulis malih, saya terima. Tanpa ada ucapan, ngonten niku mboten sah. Nggih. Kecuali bagi orang yang memang tidak bisa bicara. Yang tertulis seperti itu nggih. Jadi yang pokok itu diucapkan. Tulisan itu kinayah atau pendukung. Termasuk saksi. Nggih. Saksi itu kalau dalam akad nikah wajib. Nggih. Kalau dalam akad nikah wajib, tapi kalau dalam akad yang lain jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa itu tidak disyaratkan. Tapi kalau seandainya dilakukan niku baik. Nggih. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Nggih. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumli lilladzi 'alail haqqu wal yattaqillaha rabbah. Terus enten niku wastashhidu syahidaini mirrijalikum itu. Kalau mau ada saksi malah lebih bagus. Nggih. Kalau mau ada saksi malah lebih bagus. Kalau sudah merasa cukup dengan hitam di atas putih, tanda tangan bermaterai, itu misalnya sudah dianggap cukup kuat untuk mengantisipasi segala kemungkinan di belakang, di kemudian hari, yaitu sudah sah. Sudah sah. Tapi seandainya mau lebih kuat lagi, ada saksi, sampean bawa tetangga sampean, saya bawa tetangga saya untuk menjadi saksi perjanjian sewa menyewa ini misalnya, nggih tambah bagus. Hutang piutang ini nggih tambah bagus. Nggih, wastashhidu syahidaini mirrijalikum. Dalam beberapa akad itu wajib, dalam beberapa akad yang lain adanya saksi itu tidak wajib. Jual beli misalnya tidak wajib ada saksi. Nggih. Yang wajib adanya ijab kabul, adanya akidah ini penjual pembeli. Tapi dalam pernikahan wajib. Nggih. Dalam pernikahan wajib. Sebab ada hadis tambahan napa nika? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Karena ada tambahan ini maka nikah wajib ada saksinya. Sementara akad yang lain itu kalimat di ayat napa niki surat Al-Baqarah 282 wastashhidu syahidaini mirrijalikum ini ulama dalam akad selain nikah nggih itu menyimpulkan hukumnya itu sunnah, tidak menjadi syarat atau rukun dalam akad selain nikah. Nah niku ngonten boleh, bagus, semakin komplit, semakin detail, niku bagus. Mulane koyok jual beli yang dengan perusahaan-perusahaan niku nggih sampai pirang lembar niku jual beli sepeda motor ngonten niku lho nggih. Berapa lembar niku baru tanda tangan. Kita kadang-kadang saking akeh gak diwaca nggih. Ya, saking akeh gak diwaca padahal itu penting untuk dibaca. Nggih, penting untuk dibaca syarat-syarat yang sudah diajukan itu. Langsung ditandatangani misalnya. Sehingga kalau terjadi komplain, lho iki sampean tanda tangani. Nggih. Termasuk nang aplikasi-aplikasi nang Google napa ngoten niku nggih. Centang disetujui niku duwa wis kesuwen langsung setuju ngoten mawon. Nggih. Gak diwaca.
Nah, itu harusnya dibaca. Itu tambahan. Nggih, sampun nggih. Nggih. Bu. Nggih. 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 Nggih, ngonten niku. Dan itu antara penjual dan pembeli yo sepakat nggih ya. Saling tolong menolong nggih ya, supaya pajeke gak gede nggih ya. Nggih. Niku asline nggih. Jadi pancen kulil haqqo walau kana murra iku pancen kadang-kadang nggih mboten enak nggih. Itu istilahnya itu nopo mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan. Ya. Jadi koyok wajib pajak niku biasanya perusahaan niku kan ngonten niku. Ndak mau membayar pajak dalam jumlah yang besar, akhirnya nego dengan petugas pajak. Nah, yang seperti itu yang terjadi. Nggih ngonten niku mboten oleh nggih. Ndak boleh. Karena penjual dan pembeli memang tidak dirugikan. Ya. Tapi ada aturan yang nanti dirugikan. Coro negara iki wayahe oleh pemasukan dari pajak, sekarang tidak. Nggih. Wah sing dirugekno negara ae, awak dhewe balak-balik dirugino negara, hasilnya ya dikorupsi kan. Niku kadang-kadang kan repote ngonten nggih. Masyarakat itu ndak lah kono korupsi oleh aku. Nah niku kadang ngonten niku. Tapi aslinya memang ndak boleh. Nggih, aslinya ndak boleh. Tapi orang biasanya begitu, punya pembenaran. Gak urung aku bayar pajak engko ya dikorupsi karo kono. Daripada dikorupsi wong ngaku karo penjual karo pembeli, urusannya kan aku karo dhek, penjual dan pembeli. Dia ndak saya rugikan, wis tolong ya engko nek ngomong, nek ditakoni nang notaris sampean wara regone sekian. Misale, lah akhirnya terjadi begitu. Nggih. Nggih ngonten niku, nggih. Nek ditakokno sing dirugekno niku negara. Nggih, yang dirugikan itu negara. Tapi nggih wau niku biasane wong negara ya duweke gak urung dikorupsi. Nah niku akhirnya pembenarannya begitu. Tapi aslinya memang ndak boleh. Nggih. Nek kepingin tobat panjen ribet nggih. Tobat niku panjen berat nggih. Tobat niku berat asline. Kalau mau jujur disampaikan. Seandainya tidak, tapi niki opsi yang terakhir nggih, nilai selisihnya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Ya, nilai selisih yang semestinya itu disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi cara yang benar sebenarnya nggih kondo nduk ngene sing duwe aturan niku. Niki dulu aslinya harga segini. Wah, sampean kok lugu ngene ngono jarine ya. Iku wong sak mangke niku nek jujur-jujur nemen niku jarine bodoh. Nggih. Zaman sakniki niku lho, nek jujur-jujur nemen niku diwara bodoh. Ojo bodoh-bodoh nemen dadi wong. Ngonten biasane niku. Dadi wong jujur niku diwara bodoh sak mangke niku. Saking longkoe wong jujur. Nggih, karena orang biasanya lebih mementingkan keuntungan, ndak mau rugi. Niku ngonten. Niku nggih termasuk berat niku nggih. Ngonten niku ndak mudah. Nggih, ndak mudah. Tapi saya punya teman niku, ngenten Ahad Legi niku nek ten Gadung niku enten pengusaha nggih.
Beliau itu taat pajak betul. Nggih. Ndak pernah telat, langsung kula didudukno napa aplikasi di laptop komputer ini ku terkait barang masuk niku wis otomatis nanti langsung masuk pajak itu, termasuk zakat yang dia keluarkan niku ndak pernah telat. Ndak pernah dikurangi, ndak pernah telat. Ditagih gak ditagih niku dibayarno. Gak sampai ngenteni ono napa ditagih ngoten niku mboten niku. Dan beliau niku sugih temenanan nggih. Tahun kemarin niku berangkat haji pakai yang plus niku. Niki sak mangke bangun malih usaha toko yang kedua, toko pertanian. Toko pertanian sugih temen niku kula, wah iki ternyata ya wong taat pajak iku nggih rezekine ya banter kali Gusti Allah niku. Jadi kadang orang itu takut bayar pajak itu karena dia takut keuntungannya berkurang. Ternyata niku nek kula gawe contoh niku beliau niku betul-betul taat pajak niku. Nek cerita didudukno niku ngonten niku. Nggih, tapi betul-betul sugih. Nggih. Nek Ramadan niku hampir seluruh orang walaupun rodok mboten fakir miskin niku keduman. Nggih. Kula niku nek poso kali beliau niku dikai amplop loro tebel-tebel. Yang satu itu ditulisi zakat mal, yang satu tidak ada tulisannya. Nggih. Kemarin itu malah sempat tanya, niki istri kula mengusulkan ndak usah ditulisi zakat mal. Nek menurut jenengan ya nopo? Kalau menurut saya tetap ditulisi zakat. Supaya saya yang menerima nanti saya bisa mengalokasikan, mentasarrufkan, membelanjakan sesuai dengan keperuntukan harta zakat. Kalau saya merasa bukan mustahik, bukan yang berhak menerima zakat, ya pasti nanti saya akan berikan kepada orang lain yang memenuhi kriteria menerima zakat. Kalau panjenengan tidak tulis, saya tidak tahu, bisa nanti saya makan nanti. Oke, saya yang bahaya. Jadi jenengan tetap nulis di stempel zakat mal. Oh nggih, nek ngonten niki. Enten tulisannya zakat, yang ini mboten enten. Sing mboten enten niku wis terserah, berarti pemberian biasa. Nek sing niki memang bagian dari zakat. Artinya mboten dadi melarat ngoten nggih. Dengan taat pajak, dengan niku ndak jadi melarat, ndak jadi miskin atau gak sugih. Sugih niku, sugih temenanan wong niku nggih. Sak desa niku paling sugih. Nah niku ngoten. Nggih, sampun nggih. Badhe enten acara malih niki. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi qul lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.